kenapa nggak dibolehkan? Gitunya bang, pertanyaan saya. Nggak dibolehkan apa? Ikutin yang baik. Ya, justru perintahnya adalah, coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 12. Boleh nggak Anda baca di situ? Oke, sebentar, berapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, intinya di data 12 untuk materi ini. Coba. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, mudah-mudahan 12-nya? Ya, masih banyak. Betul. Berarti Anda masih membutuhkan pengajaran-pengajaran. Belum lagi kalau kita masuk di Matius 5 nomor 20. Itu lebih parah lagi tuh. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk surga. Jadi harus ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat, yang lebih sempurna. Makanya Yesus mengatakan kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buahnya? Tuhan menyuruh kita untuk tunduk, sujud, puasa, zakat, sunat, tauhid satu Tuhan. Itu buahnya dari kerajaan-kerajaan itu. Ya juga. Bukan Natalan bang, bukan Natalan buahnya. Betul. Memang itu nggak ada datanya juga. Alhamdulillah. Tanggal lahirnya itu nggak ada memang. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kenapa ahli Taurat ini menjadi acuan? Karena ahli Taurat itu penuh dengan ajaran-ajaran yang terkait dengan perintah makan, minum, jangan makan ini, jangan minum ini. Betul. Nah, berarti ada agama yang harus lebih baik dari itu, yang ajarannya belum bisa ditanggung. Sekarang pertanyaannya adalah, ajaran mana yang belum bisa ditanggung pada abad pertama zaman Yesus? Ajaran Kristen bisanya nyanyi di gereja sekali seminggu, pesta Natalan, apalagi. Tidak ada di Kristen yang tidak bisa dilakukan di abad pertama. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, berarti ada ajaran yang dia bawa, di mana ajaran itu ketika kita cocokkan di abad pertama, memang tidak bisa ditanggung. Contoh haji, kewajiban berhaji. Abad pertama bisa nggak itu dilakukan? Belum bisa bang. Berat. Belum bisa. Ya bang, kenapanya Bang Juma ini apal semuanya? Ya saya belajar karena saya menginginkan keselamatan bagi saudara-saudara saya Kristen. Saya juga belajar. Ya udah, ketemu berarti. Makanya Anda mudah menerima. Kan Anda juga belajar. Yang susah menerima itu yang ngotot, tak ada ilmu, tak pernah belajar. Masih itu sih bang, masih anehnya itu. Kenapa nggak dibolehin? Kita kan ikutin sunat-sunat. Nggak makan babi gitu. Begini saudaraku, ada sebuah kelas, ada sebuah sekolah. Anda tidak terdaftar sebagai siswa di situ, tapi Anda cerdas. Kan nggak harus daftarnya. Lah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, tapi kan nggak harus daftarnya. Lah, aku diutus. Aku mendirikan sebuah sekolah hanya untuk Bani Yakub. Ada non Bani Yakub di depan kelas, di samping kelas selalu ngintip Kak, saya mengajar. Kian mukamu pengen kutumbuk rasanya. Sekarang kalau Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut, sepintar apapun Anda bisa dapat ijazah nggak? Maksudnya ini mau legalitasnya gitu? Ya iyalah. Kan aku tidak mengenal kalian. Sudah bermujizat loh. Kurang apa lagi? Bernubuat, mengusir setan. Tapi apa kata Yesus? Maaf ya, aku tidak mengenal kalian.
Kenapa pula disebut kamu pelaku kejahatan? Karena sudah datang penghibur itu kamu tolak, malah kau bermimpi. Makanya kau disebut sebagai pelaku kejahatan. Sudah datang, aku sudah sampaikan ada masa di mana kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa dia? Dialah yang melanjutkan tongkat estafet pengajaran, yang mana pengajaranku masih belum aku tamatkan karena pada saat itu belum sanggup ditanggung. Dialah yang datang untuk melanjutkan misi itu. Kamu menolaknya, kamu malah asik aja bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Padahal sudah datang kepadamu. Yang kunubuatkan itu sudah datang padamu mengajarkan. Padahal ketika kau masuk di dalam barisannya, kau memuliakan aku. Kau memperoleh hidup yang kekal. Betul. Hidup kekal itu ketika kau masuk di sana kau dapat. Karena ketika kau masuk di sana, penghibur itu akan mengantarkan kamu mengakui, aku ini utusan Tuhan dan Tuhan satu-satunya adalah yang mengutusku. Dan engkau akan memuliakan aku. Setiap kali kau sebut namaku, pasti kau memuliakan aku. Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Isa atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada lisan umatnya Nabi Muhammad yang akan kotor dengan menghujat, memfitnah oknum tersebut. Iman kami adalah beriman. Beliau adalah Rasul utusan Tuhan. Dia utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Islamlah itu. Kami beriman kepada penghibur. Muridnya Yesus, ya Anda tidak menerima penghibur yang datang setelahnya. Sekarang kalau saudara saya bertanya, apakah salah kalau saya melakukan kebenaran? Tidak salah. Pertanyaan saya kembalikan, apakah salah ketika Anda jauh lebih benar dari yang sekarang ini? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, apakah sekarang hidup Anda lebih baik dari ahli Taurat? Menurut saya lebih baik lah. Nah, berarti di sinagoge ibadahnya? Ya enggak juga ya. Apa buktinya kehidupan Anda lebih baik daripada ahli Taurat? Berdoa kepada Bapa. Terus? Sunat. Terus? Puasa. Terus? Tidak makan yang diharamkan oleh Bapak. Terus? Udahnya. Nah, sekarang ahli Taurat itu, kalau merasa Anda sama seperti itu, berarti Anda tidak lebih baik. Mereka juga melakukan hal yang sama. Yang disebut lebih baik itu adalah menerima penghibur yang diutus, kemudian melakukan kewajiban yang belum pernah diajarkan kepada Bani Israel. Itu harus lebih baik. Kalau Anda melakukan standar yang tadi, ya Anda setara dengan Bani Israel. Oke. Good lah. Keren. Ya. Terus iya, Bang. Pelajarin juga, Bang. Oke, Bang. Ya, silakan Anda baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, 31. Sebentar. Biar nggak kemana-mana datanya. Surah. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya. Sambil di tab-tab layar teman-teman, ada yang mau nobak kayaknya barusan hampir rungkan. Tab-tab layar posting ulang dan di-share ya teman-teman. Al-Baqarah ayat 30 ya, Bang. Iya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun 130. ardi. Hah? 130 sampai 100 berapa itu? 10 izqala. Bukan itu. Wakalu Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila 130. ila Ibrahim. 130 berapa itu? 130. Qulu amanna billah wa ma unsila 136. Bentar. Fa in amanu bimithli. Oke. Sini
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim anufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu? Iya. Kok Anda bisa baca Quran? Kenapa nggak bisa? Udah lama belajar. Sudah. Satu tahun ini saya. Setahun dia belajar kalau udah. Alhamdulillah. Ya sudah. Tuh, baca aja tuh. Katakanlah, kami beriman kepada Allah. Karena kan kalau di Komel Bang Juma kan bilang nanti dibilang umat terjemahan. Ya sudah. Udah makanya aku terheran-heran. Itu. Nggak enak juga itu kayak gitu. Gak usah diganteng-gantengin muka lu, gue tumbuk juga kau. Buat tampannya. Tampan dari Hongkong kau. Iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau terjemahannya kan bisa jadi salah karena kan ada nggak sesuai dengan terjemahan Indonesia kan. Artinya bisa beda kan. Iya, iya. Itu makanya kan nggak bisa asal juga ngomong kan. Betul, betul, betul. Gitu. Qulu amanna billah. Dia turun. Ini udah bener ini artinya bahasa Indonesianya nggak Bang Juma? Apa beda? Udah. lagi? Udah ya? Ya, Sesuai ya. ya. Kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan pada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, tuh. Itulah kami. Saya juga sama. Itulah kami, Bang. Ya udah, store KTP aja langsung udah. Bah, agak lain ini. Oke lah. Ya, thank you.